Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mystery Seekers dimanapun Anda berada, spesial kita untuk liputan hari ini mengungkap sejarah ya tentang situs peninggalan petilasan Eyang Sanghyang Talaga Teteg. Buat kalian, ikuti terus penelusuran kami hanya di Misteri Dunia Lain. Jangan lupa share, like, komen, and subrek gengs ya. Sing penting banyuna ireng, kopina ireng, banyu waras, sugi beras, sing penting tetap keramas. Oke, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Oke, pemirsa, kita sudah berada di gerbang petilasan Eyang Sanghyang Talaga Teteg ya, untuk di wilayah Subang Selatan, tepatnya di Kampung Talun, Desa Talagasari, Kecamatan Serang Panjang. Nah, buat kalian, bagi peziarah ya yang mau silaturahmi kepada beliau, monggo silahkan datang langsung dan tidak dipungut biaya ya. Sekalian bisa sambil wisata situ ya, situ Talaga Pare yang fenomenalnya itu. Oke, yuk kita lanjut ke dalam. Mungkin kamera master boleh di depan. Kita menuju lokasi petilasan Eyang Sanghyang Talaga Teteg. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol sama ibu juru kuncinya ya. Buat kalian jangan lupa nih gengs ya, yang mau silaturahmi dari mana aja ke tempat Eyang Sanghyang Talaga Teteg, monggo silahkan ya. Buat para ziarah ya, dan salah satunya beliau yang bernama Eyang Sanghyang Talaga Teteg itu salah satu sesepuh yang memang apa namanya tuh, siar untuk menyebarkan agama Islam di tanah Pasundan gengs ya. Oke, kita lanjut ke dalam. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa sahabat misteri dimanapun kalian berada, untuk spesial edisi siang hari ini kita sambil ngobrol-ngobrol. Di sini saya sudah ditemani sama Mak Cucu ya, salah satu juru kunci di petilasan Sanghyang Talaga Teteg. Dan tetap ikuti terus penelusuran kami hanya di Misteri Dunia Lain. Oke, Mak, selamat pagi. Pagi juga. Ini Mas sebagai juru kunci Sanghyang Talaga Teteg, muka riwayat dari nenek moyang nyaeta sampai di sininya Mama Ruhita. Terus dari dulu nenek moyang Eyang Nursaen sama Aki Lim. Oh, itu untuk apa namanya tuh? Silsilah ya, Mak? Iya, untuk silsilah di sini dulu waktu dititipan sama Eyang nyaeta Aki Ruhita. Terus dianya waktu dulu rapat-rapat dari untuk silsilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina hari apa itu? Hari Minggu ini ditanya sama anak cucu dari mana? Dari Bolang. Dari Bolang. Ini emak hanya menerangkan sepengetahuan emak ya. Di sini dulunya lagi rapat-rapat dari Cirebon, dari Ibu Ratna Inten. Oh, pernah dari Cirebon juga pernah ke sini? Iya, dari Cirebon, keturunan Prabu Siliwangi sama dari Cirebon sama Dayeuh Luhur. Terus
diiringi sama Ibu Ratna Inten, diiringi Aki kecil sama Ibu Man. Ya. Terus sekarang ditanya sama Acep apa? Acep Indra. Acep Indra dari Bolang. Alhamdulillah mak sehat walafiat, hanya menerangkan sepengetahuan emak. Ya. Di sini lagi kumpul-kumpul di Patilasan Sangyang Talaga Teteg dari leluhur dari manapun. Dulunya dianya lagi kumpul rapat di sini, terus dianya menghilang, yang hiang, nggak tahu kemana. Berarti beliau moksa ya? Iya. Nah, Terus itu, dianya guys, ya. larinya ke mana, ke Batu Kasur, dibilangnya dulu silsilahnya Batu Kasur, disebutnya Batu Kapur. Dulu ngilaga Kak mana ke Sagala Herang, dianya ngilaga lagi menghilang. Terus dianya ke Subang, di Subang teh Subang kota, Subangnya itu jadi berkumpulan sama Subang Larang. Nah, kira-kira Mak, Subang kotanya itu daerah mana? Kalau misalkan boleh tahu. Itu dari tempatnya Widondo. Widondo. Mah Dondo, Eyang, nggak tahu kurang tahu tepat itu ya. Widondo itu. Terus dianya di sini karena kesibukan Aki dititipkan sama istrinya sebelum besar anak cucunya. Ya. Nah udah gitu diteruskan dulunya sama istri itu disebutnya Maeti dari dulu. Nah terus dianya udah rapat-rapat begitu ya, sekarang diteruskan sama emak cucu. Udah karena udah dulu dari keturunan. Kalau boleh tahu Mak, generasi keberapa yang sekarang jatuh ke tangan Mak? Generasi ke waktu dulunya, waktu dulu Ejang Nur Saen, terus Aki Lim, Tulima Marwita, Tulima Eti, mak kelima. Nah itu gengs ya, buat juru kunci yang sekarang Mak Cucu itu udah ke-5 generasi, dan beliau alhamdulillah bisa menjelaskan tentang silsilah petilasan Eyang Sanghyang Talaga Teteg ya. Dan beliau menyempatkan waktu untuk bisa ngobrol sama Acep Indra, sama kita ya, tim kita. Nah buat kalian tetap ikuti penerusan kami ya. Nah itu Mak, kira-kira sosok Eyang Sanghyang Talaga Teteg itu seperti apa kira-kira? Dianya jangku tinggi badak, terus dianya pakai baju putih, sorban hijau. Dia waktu menghilang dari sini nyang-nyang gitu. Ternyata beliau tidak meninggal gengs ya, melainkan moksa atau melenyapkan wujudnya ke alam goib ya, bersamaan serta pasukan-pasukannya dan pengikut-pengikutnya. Dan beliau tepatnya moksa atau yang sering disebut genidaya ya, atau melenyapkan raga ke alam goib bersama pasukannya. Itu gengs ya, untuk sosok Sanghyang Talaga Teteg. Nah, itu. Terus pernah ada kejadian mistis yang pernah dialami sama emak selama menjadi juru kunci? Kejadian maksudnya kejadian apa gitu? Kejadian mistis misalkan, atau pernah didatangi sosok beliau, ataupun entah ada suatu misalkan ada tamu yang datang ke sini terus datang sosok beliau, pernah? Kalau itu sosoknya Sanghyang Talaga Teteg itu kalau orang nggak percaya, memang dianya memperlihatkan diri wujud sama orang nggak percaya itu tamu. Nah makanya Kuma sampai sempat ditanya itu seperti apa, katanya pakai surban hijau, terus pakai baju putih. Memang iya. Nah itu gengs ya. Nah kalau sekarang mau kesini, walaupun orang dekat, orang jauh, orang manapun boleh silahkan kesini, tapi harus percaya diri, harus percaya, jangan nggak percaya gitu loh. Makanya dia memperlihatkan wujud gitu. Kalau orang percaya bahwa yakin di sini Sanghyang Talaga Teteg pasti ada kedatangan tamu. Nah dia nggak memperlihatkan diri atau wujud gitu. Kalau orang nggak percaya pasti menampak lah gitu. Untuk audio gimana, narasumber aman? Nah itu gengs ya, buat
kalian kalau misalkan pengen ziarah ke tempat yang Sanghyang Talaga Teteg dari manapun ya, dan jauh atau dekat, ya jauh atau dekat, silahkan, monggo silahkan. Cuman pesan saya satu, hargailah tata krama, adab itu nomor satu, gengs ya. Nah, buat kalian para peziarah, jangan sampai seakan-akan nyelonong lah gitu, yang aneh-aneh, minta yang bukan kepada tempatnya, melainkan kita datang ke tempat ziarah ataupun ke petilasan hanya untuk mendoakan beliau, karena beliau itu salah satu mendoakan orang-orang soleh ya, salah satu masuknya juga waliullah ya. Nah, buat kalian monggo silahkan, dan juru kuncinya sebagai narasumber kami bisa ditanyakan Ma Cucu ya. Nanti saya cantumkan nomor WA-nya di bawah sini, gengs. Oke, Ma, untuk silsilah kan sudah ya. Nah, pernah nggak pengalaman mistis atau pengalaman goib Emak didatangi sosok sesepuh yang bernama Eyang Sanghyang Talaga Teteg? Pernah, tapi ini mah jadi ternyata mimpi, di dalam mimpi. Oh, berarti pernah didatangi lewat mimpi. Lewat mimpi. Nah, udah gitu katanya, jangan takut, walaupun ada tamu, jangan menilai atau tamunya kaya atau miskin atau apa. Kalau seandai kata dianya minta tolong, siap, walaupun siang atau malam, kita harus siap dibantu gitu. Jangan menilai yang aneh-aneh lah gitu, atau materi. Walaupun orang kaya atau miskin atau jauh atau dekat, Mak sampai hari ini siap membantu. Kalau di kabul apa enggaknya, ternyata pasrah sama Yang Maha Kuasa. Amin ya, betul sekali. Nah, di balik pengalaman mistis yang mengalami, kira-kira bisa diceritakan ada hikmah di balik pengalaman-pengalaman tersebut? Ada hikmahnya begini katanya, seandai kata pokok utamana, jangan lupa sama ibu dengan bapak yang mengandung kita. Nah, udah gitu boleh silahkan mau jaroh ke makam Sanghyang Talaga Teteg 1, mendoakan dianya supaya lancar apapun. Kedua, jangan sampai nggak percaya sampai keterusannya dititipan sama kakek nenek. Seandai kata ada yang datang atau siang atau malam, silahkan dibantu, tapi dengan ramah, dengan baik. Atau tamunya atau emaknya sebagai juru kunci Ma Cucu gitu, jangan sampai ada mikir aneh-aneh lah begitu. Nah, begitu dari emak. Nah, itu gengs ya, buat kalian, jadi jangan sekali-kali minta yang aneh-aneh, apalagi yang keluar dari jalur syariah Islam ya, atau meminta bukan kepada Sang Pencipta, itu gengs. Oke, Ma, selain itu kan tadi udah silsilah ya, terus pengalaman mistisan. Ma menjadi juru kunci di petilasan Eyang Sanghyang Talaga Teteg kira-kira udah berapa lama? Mungkin kira-kira udah hampir ke 3 tahun lah. Oh, berarti masih baru gitu. Baru ya? Iya, masih baru. Tapi dia masih baru itu diamanahan sama nenek moyang gitu udah. Oh, berarti mendapat amanah ya? Iya, mendapat amanah, walaupun katanya bisa atau enggak mendoakan, tapi seandai kata tamu satu di sini tawasul dulu sebelum ke ibu bapak, nggak boleh ke keramat manapun katanya. Betul sekali. Nah, udah gitu di sini nanti juga di sini udah mendoakan apapun, yakin insya Allah mudah-mudahan tamu seudahnya dari Sanghyang Talaga Teteg pasti dikabul ku Gusti Yang Maha Suci atau Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Amin, barakallah. Nah, itu kan Mak sepintas ya mungkin yang dapat diberitahukan kepada tim kami. Nah, sekarang saya mau tanya, kan ini masih ada kaitannya sama
Ibu Nyi Ratna Inten. Terus Ibu ada Ratna Inten Wulansari. ada kaitannya sama petilasan Ki Arya Wangsa Goparona yang berada di Nangkaberit itu gengsia buat kalian. Iya. Nah, itu gimana sih? Begini silsilahna itu sama Ibu Ratna Inten Wulansari. Dianya dulu katanya nenek kakek ya. Betul apa enggaknya ini mah cuman menyeritakan atau menerangkan. Dulunya dianya Eyang Goparana teh mau katanya sama Ibu Ratna Inten Wulansari. Nah, itu untuk posisi ibu nih Mas Nyi Ratna Inten Permatasari itu sebagai anak dari Eyang Sang Hyang Talaga Teteg atau sebagai apa? Apa itunya katanya ini mah bersaudara. Oh, bisa berarti dibilang adik kakak. Oh, jadi Ibu Nyi Ratna Inten sama Eyang Sang Hyang Talaga Teteg tuh adik kakak? Iya. Oh. Iya. Nah udah gitu katanya dia lagi nyanyiang ke Sagala Herang, dianya kesakitan katanya. Dulu dianya udah bawa emas permata, makanya katanya ini mah kata orang tua dari dulu ya. Makanya di sana banyak pekakas katanya. Banyak emas inten berlian, pusaka mungkin ya. Pusaka gitulah. Dianya dulunya kesakitan jadi melempar menampar pakakas sama bawaan-bawaan dari Eyang Goparana gitu. Terus makanya tumpah gitu kemana-mana pun sampai ke Sangiang atau Batu Kapur, Batu Kasur itu silsilna. Begitulah ceritanya. Oh, berarti beliau ada acara akad ya, mau acara akad atau dan beliau dari arah Sagala Herang itu membawa seperangkat emas, berlian, dan apapun lah gitu namanya mau ada acara gitu. Berarti di saat perjalanan terjadi tragedi, mengagetkan lah gitu. Sakit. Iya, tiba-tiba. Gitu, nah, apa itu memang Eyang Wangsa Goparonanya langsung apa anaknya yang mau dinikahkan kepada adek Sang Hyang Talaga Teteg itu? Tadinya mula-mulanya Ibu Ratna Inten Wulansari, nggak tahu tiba-tiba ada yang nggak setuju lah gitu mungkin katanya. Nah makanya tiba-tiba ini mah tapi belum tuntas atau belum jelas Eyang Goparananya udah menerkam gitu. Baru ada kabar gitu. Dianya udah dilempar itu bawaan-bawaannya. Berarti udah batal sebelum. Udah batal sebelumnya, tapi itu mah belum jelas apakah mau atau tidak. Atau tidak gitu. Tapi dianya udah masuk kena pikiran hawa nafsu begitu, udah dilempar. Nah, kira-kira yang dibawa barengan sama Eyang Goparona yang mau acara dinikahkan sama Ibu Nyi Ratna Inten Permatasari itu kira-kira siapa? Anaknya atau siapa gitu? Anaknya katanya Eyang Prabu Siliwangi, bukan anaknya itu mah jadi temen-temen gitu. Nah udah temen-temen berarti masih ada saudara mungkin dari galur siapa gitu. Terus dianya bawa saksi yang benernya. Berarti bawa saksi. Bawa saksi Eyang Raksananga. Dari mana? Sekarang patilasannya ada di Awilega. Nah, itulah geng sepenggal sejarah tentang Eyang Sang Hyang Talaga Teteg ya. Itu mudah-mudahan buat kalian bisa menjadi motivasi serta bisa menjadi pengalaman hidup. Amin. Buat kalian dimanapun berada, serta buatlah tetap pertebal keimanan kalian, perbanyak sholawat, jangan lupa tetap melakukan kebaikan dimanapun kalian berada. Amin. Nah, ini saya mau nanya lagi, kira-kira nih situs, kameramen boleh disorot ya. Ini situs apa nih? Itu teh situs dari dulu ini mah ya udah nampak gitu. Nah katanya situs itu kalau mau jaroh kesini khususnya orang-orang tani gitu. Nah kalau seandainya kata dianya Eyang Nur Sain dulu katanya
ngambil padi sampai ngaliwat sambil habis 2 liter sendiri. Nah dianya udah ke ngambil padi 2 caing dulu mah. Kalau 2 caing itu 100 sangga, 100 gedeng dulu. Nah udah gitu dianya meninggal di sana. Tuh di kiara yang itu. Terus dianya meninggal itu katanya padinya nggak ada ke pohon katanya. Oh habis. Terus dianya di sini nggak ada juga Eyang Nursain tuh di sana. Nah kira-kira sosok Eyang Nursain itu seperti apa di mata emak? Katanya ini mah katanya kakek ya. Sosok Eyang Nursain itu dedegnya hitam. Oh hitam. Iya, terus dianya nggak pakai baju dianya. Oh berarti jawara ya? Iya, bisa nggak dibilang pakai baju, nggak apa dianya habis nanggung dulu mah ya, nanggung padi itu nggak ada hilang sama sekali. Nah dianya gini katanya gini. Nah orang-orang petani seandai kata mau jaroh ke sini, kalau mau bagus padi ngambil airnya di sini, terus air telaga ini. Iya, air telaga ini. Nah, udah gitu siramkan dari kalau dulu mah sirahwatan lah gitu. Ya, berarti kalo mata air ya. Iya, selokan gitu. Nah, itu yakin katanya Eyang Nursain itu kalau mau bagus padi, mau banyak padi katanya, nah silahkan ngambil air untuk khusus ini mah petani ya. Ya khusus petani. Nah kalau jarah ke sini mah katanya apapun asal kita percaya gitu. Kalau soal situs khusus untuk petani ngambil airnya disiramkan ya udah gitu muntang kena Sri Dewi Pohaci. Oh berarti kita tetap berpegang teguh gengs ya, 1 kepada Sang Pencipta, 2 ke antara kita jadi patokan sunnah dan rasulnya ya. Nah tetap berarti untuk khusus para petani ada yang namanya itu Sri Dewi Pohaci ya, yang beliau perwujudannya itu simbolisnya itu adalah padi. Nah itu mungkin ada simbol tertentu yang tertanam di sini ataupun yang bisa diceritakan pesan untuk kehidupan ataupun simbol yang memang dimaksud. Katanya ada gini ya, seandai kata mau nandur ngambil padi. Oh berarti nanam ya? Ya nanam, ya ngambil airnya udah gitu jangan lupa, biasa orang kampung biasa pakai sajen, rujak cau, rujak kelapa, udah gitu pakai bahur, udah gitu silahkan. Jangan sampaikan ke enggak mau ngambil gitu, mau ngalak gitu. Kalau dulu mah jangan sampaikan belum dikukus, jangan sampaikan ke nggak sopan lah gitu. Harus dikukus itu dulu ya, kalau bahasa Indonesianya itu dikasih kemenyan. Nah itu dikasih kemenyan, kalau bahasa Sundanya itu ngukus pare. Kalau bahasa kerennya itu berarti dikasih kemenyan ataupun buhur untuk sebelum dipanen ya, atau diambil padinya itu. Seperti itu gengs ya. Nah mungkin itu nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ya. Jangan kemana-mana, tunggu jeda beberapa saat ini, oke? 1, 2